Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sejenak. Kita mempersiapkan diri, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa yang mengasihi kami. Sebab Engkau telah memberkati kami dan memelihara hidup kami dalam pekerjaan sepanjang hari ini. Pada malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu dan beroleh kekuatan untuk menurutinya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP, yang itu tertulis dalam kitab Yosua pasal yang ke-6, ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Tema renungan kita adalah ketaatan berbuah kemenangan. Sahabat renungan malam Salomo. Setelah Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, tibalah mereka di tanah Yeriko. Kota Yeriko adalah kota yang besar, yang berbenteng teguh. Tembok yang teguh dan tinggi mengelilingi kota itu, sehingga sulitlah bagi pasukan-pasukan musuh untuk memanjat tembok yang tinggi itu untuk menaklukkan kota Yeriko. Bangsa Israel harus menaklukkan atau merebut kota Yeriko agar mereka dapat meneruskan perjalanan mereka memasuki dan menduduki tanah Kanaan. Tetapi ketika bangsa Israel tiba di Yeriko, pintu gerbang kota Yeriko telah ditutup. Tidak ada seorang pun yang keluar atau yang masuk dari kota Yeriko dan ke dalam kota Yeriko. Mengapa pintu gerbang Yeriko ditutup rapat? Ini sesuai dengan perkataan Rahab kepada dua orang pengintai yang pernah diberangkatkan Yosua untuk mengintai keadaan kota Yeriko sebelum bangsa Israel menyerang kota itu dan sebelum bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Rahab mengatakan kepada kedua pengintai orang Israel bahwa raja dan pejabat kerajaan Yeriko telah mendengar penyertaan Allah kepada bangsa Israel yang keluar dari Mesir, di mana Allah telah membelah laut Teberau. Bangsa Israel juga telah mengalahkan dua raja orang Amori, yaitu Sihon dan Og. Maka raja dan pembesar kerajaan Yeriko sangat takut terhadap bangsa Israel. Apalagi mereka telah mendengar bahwa perjalanan bangsa Israel akan menuju ke sungai Yordan dan juga ke tanah Yeriko untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Itulah sebabnya Raja Yeriko memerintahkan agar pintu gerbang ditutup rapat dan prajurit-prajurit berjaga di bagian dalam pintu gerbang itu. Jadi sebelum bangsa Israel tiba di tanah Yeriko, raja ketakutan mendengar perjalanan mereka. Raja dan segenap pejabat kerajaan dicekam ketakutan yang hebat. Para pembesar dan seluruh rakyat Yeriko juga sangat ketakutan. Mereka takut berhadapan dengan bangsa Israel, bukan takut akan kemampuan berperang pasukan bangsa Israel, sebab prajurit Yeriko lebih berpengalaman dan lebih memiliki senjata dibanding dengan prajurit bangsa Israel. Bangsa Yeriko sudah terbiasa dengan mengadakan peperangan-peperangan. Yang ditakuti orang Yeriko adalah
kuasa Allah yang dahsyat yang menyertai bangsa Israel itu. Bangsa Yeriko telah bersikap kalah sebelum berhadapan dengan bangsa Israel. Sahabat renungan malam Salom, tentang kota Yeriko yang bertembok tinggi dan yang kokoh itu, Allah telah berfirman kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, serta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Firman Allah itu menyemangati Yosua dan seluruh bangsa Israel bahwa mereka akan menang. Mereka akan menaklukkan Yeriko. Tanah Yeriko akan menjadi tanah warisan mereka. Kemenangan itu adalah anugerah Allah yang pertama bagi mereka ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Tetapi strategi peperangan yang bagaimanakah yang akan dilakukan bangsa Israel? Apakah seperti strategi peperangan yang pernah mereka lakukan terhadap bangsa Amalek dan bangsa Amori, dengan mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran? Bukan dengan demikian mereka akan menaklukkan Yeriko. Strategi yang dijelaskan Allah kepada Yosua untuk dituruti bangsa Israel adalah strategi yang menarik dan sangat unik, yang boleh dikatakan adalah strategi peperangan yang satu-satunya dari segala strategi peperangan yang pernah terjadi, yaitu Allah menyuruh Yosua untuk mengatur barisan bangsa Israel. Barisan yang terdepan adalah sejumlah pasukan bersenjata, lalu 7 orang imam yang meniup sangkakala dari tanduk domba, para imam yang membawa tabut perjanjian Allah, kemudian sebagian lagi prajurit bersenjata, kemudian lagi seluruh umat Israel. Dari hari pertama hingga hari yang ke-6, bangsa Israel mengitari tembok Yeriko hanya 1 kali saja, dan imam peniup sangkakala terus meniup sangkakalanya. Selesai mengitari tembok, mereka beristirahat di kemah masing-masing. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka harus mengitari tembok itu hingga 7 kali. Dan pada saat yang ke-7 itu, Yosua memerintahkan agar bangsa Israel semua bersorak-sorak sekuat-kuatnya. Mereka bersorak-soraklah dengan penuh semangat berharap kemenangan. Pada saat bangsa Israel bersorak-sorak itu, Allah bertindak menyatakan kuasanya yang dahsyat. Tembok kota Yeriko yang tinggi dan kokoh itu hancur lebur, dan para prajurit dan segenap bangsa Israel menyerang bangsa Yeriko yang sudah dicekam ketakutan itu, dan bangsa Israel berhasil menaklukkan bangsa Yeriko. Kota Yeriko dihancurkan, dibinasakan untuk Tuhan. Artinya tidak ada yang boleh diambil sebagai jarahan. Hanya Rahab dan segenap keluarganya yang berada di rumahnya di saat itu yang diselamatkan, dan mereka boleh ikut bersama bangsa Israel, sebab Rahab telah menyelamatkan kedua pengintai bangsa Israel yang diutus Yosua itu. Sahabat renungan malam Salom, rencana Allah adalah rencana damai sejahtera bagi umatnya. Allah ingin memberkati perjalanan hidup atau setiap pekerjaan dan usaha umatnya. Allah ingin memberikan kemenangan dan keberhasilan bagi umatnya, sebab Allah menginginkan semua umatnya sejahtera dan bermasa depan yang gemilang, berperan yang besar di tengah-tengah masyarakat di dunia ini. Tetapi untuk menerima berkat Allah yang mulia itu, Allah menginginkan agar kita taat kepada perintah Allah, tetap berpengharapan kepada Allah,
bekerja keras, melakukan kebenaran dan kejujuran, hidup dalam kasih kepada sesama, dan dalam kekudusan. Dengan demikian umat Tuhan berkenan bagi Tuhan dan mewarisi berkat-berkat Tuhan. Tetapi iblis berupaya dengan berbagai tipu dayanya yang licik mempengaruhi dari umat Tuhan untuk mengabaikan atau menentang perintah Tuhan dan melakukan cara iblis, yaitu dengan mengandalkan diri sendiri, melakukan kecurangan dan berbagai kelicikan atau ketidakjujuran, juga melakukan kecemaran, yang semua cara jahat itu pastilah akan membangkitkan murka Tuhan dan mendatangkan petaka kehancuran bagi manusia. Seperti dosa kejahatan yang dilakukan Achan, orang Yehuda, di saat menaklukkan kota Yeriko. Ia mencuri sebuah jubah yang indah, 200 sikal perak dan 50 sikal emas, dan ia menyembunyikan barang curiannya itu di dalam tanah, di dalam kemahnya. Kejahatan itu membangkitkan murka Allah, dan Allah tidak memberkati bangsa Israel dalam peperangan kedua melawan penduduk kota Ai yang lebih kecil dari Yeriko. Tetapi pasukan Israel dipukul mundur oleh pasukan Ai. Baru setelah akan dihukum, murka Allah surut atas Israel, dan Israel diberkati Allah. Mereka dapat menaklukkan kota Ai. Menjadi serupa dengan perilaku dunia ini yang jahat dan curang, mendatangkan kegagalan dan kehancuran sebab tekanan murka Tuhan. Tetapi ketaatan akan perintah Tuhan itu berbuah kemenangan dan keberhasilan. Ketaatan itu berbuah berkat-berkat dari Tuhan. Marilah kita terus membina sikap ketaatan kita. Apapun yang kita kerjakan atau kita lakukan, harus kita melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itulah yang berkenan bagi Tuhan. Dan kepada kita diwariskannya kemenangan dan keberhasilan. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur memuji nama-Mu ya Allah Bapa. Kami sudah mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur sebab Allah Bapa memberi firman bagi kami. Bimbing dan teguhkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami setia beriman, berpengharapan, dan setia menuruti perintah-Mu, tidak menyimpang dari firman Tuhan. Firman-Mu itulah yang menjadi pedoman hidup kami. Engkaulah ya Allah Bapa, sumber berkat, keberhasilan dalam pekerjaan dan usaha kami. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu, beri pertolongan bagi mereka yang sakit, yang menjalani perawatan di rumah sakit atau di rumah, agar mereka memperoleh pemulihan, kesembuhan atas sakit mereka. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan di rumah sakit dan di klinik-klinik, agar mereka terhindar dari virus-virus yang berbahaya. Juga pelayan kesehatan dalam tugas pelayanan mereka pada malam hari ini. Berkati mereka ya Tuhan, menjalankan pelayanan kesehatan bagi para pasien. Berilah penghiburan bagi mereka yang berduka. Tolong mereka ya Tuhan, berkati mereka yang kesesakan juga. Engkau berikan pertolongan dan kemenangan bagi mereka. Engkau yang menganugerahkan sukacita bagi mereka ya Tuhan. Kasihanilah kami, pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi. Berkati kami dalam pekerjaan kami. Berkati anak-anak kami dalam kegiatan belajar, agar mereka berprestasi yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Dengarkanlah doa kami.
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.